Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat sekalian di mana saja teman-teman berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, malam ini saya akan berbicara terkait cryptocurrency, kekuatan ekonomi global. Sangat luar biasa hari-hari ini karena cryptocurrency betul-betul menjadi pembicaraan yang sangat hangat, dan ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat fenomenal karena di bangsa kita khususnya ada begitu banyak perdebatan di sana sini yang membuat produk ini itu menjadi sesuatu yang betul-betul mencuri perhatian semua orang. Saya tentunya selaku akademik begitu ya, selaku intelektual, dan juga tentunya sebagai seorang yang hari ini sedang memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya ingin bersama-sama berkontribusi, memberikan pendapat, memberikan pandangan mengenai cryptocurrency ini. Memang tidak dipungkiri bahwa hari ini dunia sudah masuk dalam era disrupsi. Era disrupsi itu satu era mengubah sesuatu yang betul-betul dilihat sangat permanen begitu, ternyata berubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai, memiliki suatu terobosan, memiliki inovasi yang baru begitu ya. Jadi ini era disrupsi. Kita lihat bersama hari ini ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, dan ekonomi dunia, ekonomi global itu cenderung dan bahkan turun begitu ya. Tetapi ada sebagian orang bukannya miskin dalam tanda petik, tetapi mereka sangat surplus. Ternyata banyak di antara mereka pelaku-pelaku bisnis di bidang cryptocurrency, mata uang digital. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada koin Shiba Inu, ada Doge. Dan ini tentunya di kalangan orang-orang para trader, para pemain cryptocurrency, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saat ini di Indonesia, koin ini tentunya ketika bicara tentang cryptocurrency, semua orang, kalangan apapun itu ikut mengomentari. Bahkan ada begitu banyak statement yang bermunculan terkait cryptocurrency. Saya tentunya selaku pemikir, selaku intelektual muda, memberikan pendapat terkait cryptocurrency ini. Tentunya pendapat ini sebagai pendapat seorang akademisi, sebagai pendapat seorang yang memiliki kapasitas keilmuan, selaku pendapat seorang pengamat kebijakan publik, karena saya dilahirkan dari ilmu kebijakan begitu, melihat beberapa hal terkait cryptocurrency. Yang pertama, kehadiran cryptocurrency di dunia ini betul-betul menjadi era baru, era inovasi, di mana mengubah yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Artinya sesuatu yang tadinya tersentral dalam hal transaksi, ini menjadi sesuatu yang desentralisasi, diatur secara mandiri, secara independen oleh konsumen dan oleh produsen. Jadi
tidak lagi memiliki perantara atau pihak ketiga yang mengatur transaksi itu. Dan ini betul-betul memukul sektor-sektor lain yang jika tidak berhati-hati, sektor perbankan tentunya akan sangat terdampak dengan hal ini. Sehingga bagaimana bisa mengintegrasikan teknologi cryptocurrency ini ke dalam perbankan. Saya melihat kehadiran cryptocurrency di Indonesia betul-betul mulai merubah struktur ekonomi bangsa kita. Kita lihat bersama, saya tentunya kembali mengulang data yang saya pegang ketika saya melakukan penelitian terkait cryptocurrency, terkait Pi Network. Saya ketika menanyakan, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, berapa koin yang dimiliki oleh responden saat ini. Dan ada yang menjawab, dan itu sebagian besar menjawab rentang 100 koin sampai 500 koin. Ini yang dimiliki oleh para penambang Pi Network. Dan ada juga tentunya 501 sampai 1000, dan ada juga 1001 sampai 20.000, ada juga 20.001 sampai 50.000, ada juga yang beberapa orang yang memberikan jawaban, ada yang 70.000 koin, rentang 70.000 sampai 80.000, dan rentang 80.001 sampai 100.000 koin. Jadi memang kita melihat bersama bahwa kekuatan koin, katakan kalau kita melihat di Pi Network itu katakan rata-rata memegang 500 koin. Dan kalau kita lihat bersama, contoh saja di Telegram Nusantara itu ada kurang lebih 7.000. Maka kalau kita hitung 7.000 kali 500 di Pi Network akan meluncur di 1.400.000, maka baru dengan 500 koin saja itu ada perputaran uang di sana kurang lebih 4 triliun begitu ya. Sekarang kita melihat bagaimana kekuatan cryptocurrency di bangsa kita. Jadi contoh hari ini yang sangat nyata, perdagangan trading Bitcoin, ada ada Ethereum, ada Shiba Inu, ada koin Dogecoin ya. Ini dan banyak koin yang ada di beberapa exchanger itu betul-betul sangat luar biasa penghasilannya. Saya melihat jadi kehadiran cryptocurrency ini khususnya di Indonesia, dia memang mengubah struktur ekonomi bangsa kita. Kenapa kita akhirnya harus melihat kripto ini sebagai kekuatan dalam perekonomian bangsa kita? Yang kedua kehadiran cryptocurrency ini selain mengubah struktur ekonomi bangsa kita, yang kedua cryptocurrency ini menjadi jalan masuk, menjadi pintu masuk bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi kaya, menjadi orang-orang yang memiliki penghasilan begitu ya. Dengan adanya pandemi yang saya katakan di awal tadi, ternyata ada sebagian orang itu betul-betul mereka panen dari dari hasil trading ini, dari hasil penjualan koin yang mungkin mereka tambang atau mungkin mereka beli dari harga murah, dan ketika harga mahal dilepas dan mereka mendapatkan selisih yang sangat signifikan di sana, yang sangat luar biasa menguntungkan. Kehadiran cryptocurrency juga di bangsa kita itu betul-betul memberikan dampak yang besar dalam pembangunan ekonomi bangsa. Ketika terjadinya perputaran keuangan, ada penjualan koin di sana, ada pembelian koin. Ini kan barang ini
sebetulnya barang yang tidak berwujud, kita hanya melihat saja secara digital begitu, ada angka di sana. Namun ini sesuatu yang resmi, yang sah, karena ada nilai di sana, ada value begitu ya. Ada value yang betul-betul kita bisa lihat bersama. Karena ini dalam posisi barter, maka yang lain menjual, yang lain membeli. Jadi dalam cryptocurrency, ketika seseorang melepaskan koin itu dan ada orang lain yang membeli koin itu di sana dinamakan barter begitu ya. Ada jual dan beli. Jadi teman-teman, barter ini bukan hanya terjadi ketika koin ini ditukar menjadi barang begitu ya, atau umpamanya koin ini saya pemilik koin terus saya beli sepeda motor atau beli mobil atau beli rumah. Bukan hanya di situ pengertian barter di kripto, tetapi ketika ada orang yang yang memiliki koin dan dia lepas, maka di sana pun dalam dunia ini itu dinamakan barter. Ada ada bagaimana dia melepas koin itu, dan ada orang yang mengambil koin itu dengan tentunya dengan nilai tertentu. Teman-teman yang saya kasihi, tentunya selaku intelektual muda di bangsa ini, saya sangat berpendapat seperti ini. Alangkah baiknya pemerintah bangsa kita, yang tentunya kita hormati Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Puan Maharani dan seluruh perwakilan rakyat kita di Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana inovasi ini harus dilakukan. Kita harus menjadikan cryptocurrency ini sebagai kekuatan, salah satu kekuatan ekonomi di bangsa kita. Kita tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh merasa acuh tak acuh dengan kondisi yang terjadi hari ini. Kita betul-betul harus paham dan harus sadar bahwa dunia sudah berubah. Dunia sudah memasuki era baru, yaitu era disrupsi setelah bangsa Indonesia dihajar dengan corona, dengan COVID-19, mulai terjadi di bangsa-bangsa, pemulihan mulai terjadi di Indonesia khususnya, dengan hadirnya koin-koin, dengan hadirnya kripto yang betul-betul akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi bangsa. Sekarang bagaimana pemerintah bangsa kita open mind ya, artinya mengakomodir, membuka diri untuk mengakomodir ini, akan sangat baik. Mungkin kita harus mempertimbangkan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi undang-undang harus direvisi, undang-undang ini, untuk mengakomodir cryptocurrency sebagai salah satu alat barter dalam salah satu alat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Mungkin kita pemerintah maupun DPR RI maupun para akademisi di bangsa ini, ada Universitas Gadjah Mada, ada UI, ada ITB, dan universitas-universitas ternama di bangsa ini, sebaiknya Bapak Presiden yang terhormat, dewan-dewan yang terhormat dipanggil semua ahli-ahli ekonomi. Mari berdiskusi, dialog bersama, sarasehan Nusantara, sarasehan nasional, untuk membicarakan ini seperti apa. Jangan sampai kita mencoba menutup diri, tidak mau tahu, katakan kita tidak mau ya sedemikian rupalah, katakan kita tidak mau ambil pusing dengan kripto ini, dan kita menutup serapat-rapatnya, tapi ternyata kripto ini itu salah satu jalan pemulihan ekonomi yang memang sudah ditakdirkan untuk hadir di bumi ini. Sekarang bagaimana kita menangkap peluang yang sangat luar biasa ini? Kita harus tangkap. Saya tentunya selaku generasi bangsa,
selaku pemikir di bangsa ini, pemikir muda tentunya ya, saya menghimbau kepada pemerintah bangsa kita, ayo ambil bagian, ayo jangan berdiam diri. Ini harus direspon dengan cepat, karena kalau kita tidak merespon dengan cepat, tentunya kita akan tertinggal sangat jauh dari negara-negara di Eropa misalnya, negara-negara di Amerika, negara-negara di Timur Tengah, yang hari ini mereka sudah open mind begitu, dan mengambil kripto sebagai salah satu alat dalam pembangunan ekonomi bangsa. Jadi bagaimana kita bangsa Indonesia ini merespon dengan sangat cepat? Saya tentunya dengan sangat sadar mendorong pemerintah bangsa kita, baik lembaga kepresidenan, kementerian lembaga yang terkait, maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang memang bertanggung jawab untuk kesejahteraan ekonomi bangsa, bertanggung jawab untuk kesejahteraan peningkatan kehidupan masyarakat Indonesia. Saya mendorong, saya mengajak tentunya, dan dengan sangat berharap bahwa pemerintah memang harus segera membuka diri untuk berinovasi lebih lagi kaitannya dengan pembangunan ekonomi bangsa. Masa ini tidak bisa lagi dibendung, masa ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ini sangat penting, ini segera diseriusi, segera diperhatikan dengan baik, karena kalau bangsa Indonesia berlambat-lambat dalam merespon hal ini, maka kita akan lihat bersama bagaimana kita akan tertinggal, bukan hanya selangkah, tetapi berkilo-kilometer dari negara-negara lain, dan mereka ada di depan kita. Dan ini kan sangat disayangkan ketika peluang ekonomi bangsa kita, ada teknologi cryptocurrency yang luar biasa ini, lalu kita berdiam diri saja. Tentunya ini menjadi catatan besar, menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kita semua, dan khususnya tentunya dalam pembangunan ekonomi bangsa. Mari bersama-sama mengambil bagian, mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa. Tentunya kita melihat bersama pembangunan yang sangat besar di seluruh Nusantara ini. Ada 34 provinsi. Mari kita gerakkan bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk mengambil kripto ini sebagai salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, mulai dari keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini harus disikapi dengan segera dan sangat cepat. Kalau tidak, memang kita tinggal melihat bagaimana bangsa lain sudah jauh di sana dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang signifikan. Kita masih debatable ya, masih berdebat soal cryptocurrency itu seperti apa. Tinggalkan perdebatan itu dan segera ambil. Kita kan tidak dicelakakan oleh cryptocurrency ini kan. Kalau saya lihat bersama, contohnya Bitcoin hari ini pergerakan yang sangat signifikan, ada di kisaran 900 juta. Tentunya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu di mananya? Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Kalau umpamanya kita mau bayar utang negara, contoh. Ini contoh. Kenapa kita tidak memanfaatkan sektor cryptocurrency untuk berkontribusi dalam pembayaran utang negara, dan tentunya dalam program pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini catatan-catatan penting yang harus di underline, digaris bawahi,